Selamat datang rekan-rekan semuanya di perkuliahan kita yaitu Structural Equation Modeling. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, rekan-rekan semuanya perlu tahu satu hal, bahwa Structural Equation Modeling merupakan pendekatan statistik yang paling penting ketika kita mempelajari statistik. Ini yang perlu rekan-rekan semuanya tahu ketika mempelajari statistik. Structural Equation Modeling ini digunakan untuk melakukan penelitian-penelitian yang besar. Bahkan tidak jarang ini dilakukan untuk melakukan pendekatan-pendekatan untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah yang cukup kompleks. Jika sebelumnya rekan-rekan semuanya melakukan penelitian hanya menggunakan X1, X2, X3, Z-nya 1 ada 2, tetapi jumlah Y-nya hanya 1. Tetapi ketika kita menggunakan structural equation modeling, di sini rekan-rekan semuanya akan mempelajari model penelitian yang kompleks tentunya. Oke, rekan-rekan semuanya, sebelum kita memasuki lebih dalam terkait structural equation modeling atau persamaan model struktural, kita akan mempelajari terlebih dahulu terkait dengan sejarah structural equation modeling. Structural equation modeling sendiri merupakan gabungan dari dua metode statistik yang terpisah, yaitu analisis faktor yang dikembangkan di ilmu psikologi dan psikometri, serta model persamaan simultan, simultaneous equation modeling, yang dikembangkan di ekonometrik. Lupa, analisis faktor itu seperti apa? Setelah ini kita akan mempelajari analisis faktor. Jadi, tetap perhatikan baik-baik terkait dengan video yang saudara lihat saat ini. Oke. Analisis faktor pertama kali diperkenalkan oleh Galton tahun 1869 dan Person dan Lee 1904. Jadi, analisis faktor sendiri merupakan sebuah pendekatan statistik yang sudah cukup lama. Bukan baru-baru ini ya, tapi cukup lama. Penelitian Sperman tahun 1904 merupakan pengembangan model analisis faktor umum. Dalam penelitiannya, berkaitan dengan struktur kemampuan mental. Jadi, kalau rekan-rekan tahu, struktur kemampuan mental ini faktornya ada dua, yaitu faktor kemampuan umum dan faktor kemampuan khusus. Nah, Sperman ini melakukan penelitian ini dengan menggunakan analisis faktor. Jadi faktor-faktor ini tidak secara subjektif ditentukan, tetapi ada pendekatannya. Pendekatan itu disebut analisis faktor. Oke. Kemudian, model persamaan struktural yang kita pelajari hari ini adalah gabungan dari analisis faktor, seperti yang dijelaskan tadi, dan juga analisis jalur atau path analysis. Path analysis itu seperti apa? Oke. Path analysis itu adalah sebuah penelitian atau olah data statistik dalam bahasa kasar yang sudah saudara pelajari selama hampir setengah semester ini, yaitu bagaimana rekan-rekan semuanya menentukan X, Y, Z, melakukan pendekatan moderasi, negasi, regresi berganda, itu adalah path analysis, analisis jalur tentunya. Tetapi, perlu saudara ingat, ketika saudara melakukan structural equation modeling, ketika kita menggunakan SPSS misalnya, yaitu persamaan analisis jalur. Di sana ketika kita melakukan uji validitas misalnya, reliabilitas, itu semua dilakukan secara bertahap. Jadi ada step by step-nya sendiri. Berbeda halnya dengan SEM atau persamaan model struktural. Ketika kita melakukan persamaan model struktural, di sini yang paling ditekankan adalah saudara bisa sekali jalan untuk menentukan validitasnya. Dan validitas ini tidak hanya digunakan untuk menilai
Kalau kita menggunakan regresi kan kita validitas hanya menguji indikatornya saja. Tetapi dengan SEM, saudara juga menilai terkait dengan bagaimana korelasi antar variabelnya. Oke. Analisis jalur sebagai cikal bakal persamaan struktural bermula dari penelitian Solway tahun 1918, 1921, 1934, dan 1960 di bidang biometrika. Kontribusi utama Wright adalah mampu menunjukkan bahwa korelasi antar variabel dapat dihubungkan dengan parameter dari suatu model yang digambarkan diagram jalur PET diagram. Wright juga menyatakan bahwa model persamaan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengestimasi pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total. Aplikasi pertama kali dari analisis jalur oleh Wright secara statistik ekivalen atau sama dengan analisis jalur, analisis faktor yang dikembangkan oleh Spearman. Jadi, ketika rekan-rekan semuanya memahami structural equation modeling, ini adalah sebuah pendekatan statistik yang merupakan kombinasi dari dua pendekatan yang berbeda. Yang pertama adalah analisis faktor, dan yang kedua adalah PET analysis atau analisis jalur yang rekan-rekan semuanya pelajari lebih dari setengah semester ini. Ini digabungkan sehingga ketika saudara melakukan analisa di sana, saudara bisa melakukan analisanya dengan sekali jalan. Dan ini memiliki ketajaman yang paling tajam. SEM adalah sebuah pendekatan statistik yang digunakan untuk membuat sebuah teori, untuk menyelesaikan sebuah masalah. Caranya seperti apa? Setelah ini akan saya jelaskan bagaimana penggunaan SEM, logika berpikirnya, bagaimana cara menggunakan SEM dalam menyelesaikan berbagai masalah bisnis misalnya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara nalar dan logika. Karena kita di sana menggunakan pendekatan statistik. Oke. Ketika saudara mempelajari SEM atau structural equation modeling atau persamaan model struktural, di sini kita membagi variabelnya. Oke. Variabel yang ada pada dalam pendekatan SEM. Jadi kalau saudara kemarin ketika melakukan pendekatan statistik misalnya, menggunakan analisis jalur menggunakan mediasi, moderasi, regresi berganda, atau regresi sederhana, saudara hanya memahami bahwa ini adalah ini indikator, ini variabel, itu saja. Tetapi ketika saudara menggunakan SEM atau structural equation modeling, di sini kita membedakan dua variabelnya. Yang pertama adalah observed variable dengan latent variable lewat confirmative factor. Dan yang kedua adalah bagian struktur yang hubungan antar variabel laten. Oke, ini adalah bagian dari structural equation modeling. Sedangkan variabelnya seperti apa, Pak? Oke, sebelum saudara memasuki variabelnya, jadi sebelumnya ada dua variabel. Variabel yang pertama adalah kita sebut dengan ketika saudara mengukur misalnya, saudara mengukur kepuasan kerja. Kita pakai skala Likert. Tetapi ketika saudara mengukur kinerja perusahaan, kita bisa menggunakan ROA atau Return on Asset. Ini kita bisa mengukur. Nah, ketika saudara menggunakan pendekatan SEM, oke, di sana variabel dipandang menjadi dua hal yang berbeda. Jadi kalau selama ini kita melakukan penelitian terkait dengan mertua idaman dan lain sebagainya, kita langsung menyusunnya dengan indikator-indikator dengan asumsi yang memudahkan kita. Tetapi ketika kita mempelajari SEM, kenapa sih alasannya ketika perkuliahan saya, saudara, saya memberikan tugas untuk cari sejarahnya SEM. Tujuannya apa? Karena SEM ini adalah pendekatan yang dalam dan cukup rumit. Ketika saudara memahami SEM, di sini secara umum dan paling sederhana, ini dibagi dua.
yaitu bagian pengukuran menghubungkan observed variable dengan latent variable lewat CFA, confirmatory factor model. Yang kedua, bagian struktur yang menghubungkan antar latent variable. Maksudnya seperti apa? Setelah ini, saudara akan tahu. Oke. Ketika saudara melakukan pendekatan apapun, entah itu menggunakan path analisis jalur dengan SPSS yang kemarin kita bicarakan, atau Anda menggunakan analisis faktor, atau saudara menggunakan pendekatan apapun, saudara akan mendapatkan kerangka berpikir model yang hampir sama, seperti yang saudara lihat saat ini. Yang pertama adalah teori. Apapun yang saudara lihat di dunia ini harus ada teorinya. Sehingga kalau saudara memasukkan alat apapun misalnya dalam alat statistika, contoh jumlah gempa bumi dengan tingkat pendidikan di Indonesia misalnya, apa ngaruh? Kan tentu saja secara logika kan tidak ada hubungannya tingkat gempa bumi dengan tingkat pendidikan di Indonesia, enggak ada. Tapi kalau saudara masukkan datanya, ketika misalnya SEM yang hanya bisa menggunakan skala interval, datanya sama-sama interval, saudara masukkan semua, apakah bisa? Bisa. Tetapi model itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena yang paling penting di sana adalah saudara bisa mempertanggungjawabkan model itu dengan teori yang ada. Bahkan penelitian-penelitian yang saat ini mereka melakukan penelitian-penelitian lintas area misalnya. Jadi contoh digital marketing misalnya. Mereka akan menggabungkannya dengan bidang HR. HR digabungkan dengan bidang finance, psikologi sosial, untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Jadi ketika saudara menjadi seorang peneliti, saudara jangan hanya terkungkung dengan satu teori saja, tetapi di sana saudara bisa menggunakan banyak teori dari berbagai macam lintas area saudara. Jadi kalau saudara manajemen misalnya, dan saudara tidak menemukan di area saudara, saudara bisa menggunakan teori-teori di bidang yang lain. Tentu saja dengan rekan-rekan yang relevan di sana. Misalnya saya, seorang HR. Saya untuk memantapkan riset saya misalnya, digital branding, pengaruhnya dengan kesuksesan karir. Berarti saya ketika memahami digital branding, maka saya harus cari orang-orang di bidang marketing. Teorinya seperti apa? Bagaimana sih digital image itu? Apakah dengan upload dia di mana, aktivitasnya seperti apa, itu akan menunjang kesuksesan karirnya dia. Apakah seperti itu? Nah, sehingga kita butuh teori. Teori itu tidak hanya melulu di bidang kita, tetapi bisa dengan di bidang yang lain tentunya. Pertama kali itu harus ada teorinya, harus logis dulu. Logikanya harus ditemukan. Yang kedua, spesifikasi model. Setelah saudara menemukan teorinya, selanjutnya saudara membuat modelnya. Cara membuat model seperti apa? Setelah ini akan saya jelaskan. Jadi kemarin rekan-rekan semuanya sudah mengerjakan tugas saya yakin, yaitu mencari sejarahnya SEM dan membuat contohnya saja. Contoh kasusnya seperti apa. Setelah ini akan saya jelaskan bagaimana sih cara membuat contoh kasus dengan SEM, pendekatannya seperti apa. Yang kedua, setelah saudara membuat kerangka penelitiannya di sana, yang perlu saudara tentukan adalah sampel dan pengukurannya. Terkait sampel misalnya. Ketika sampel ini pun nanti ketika saudara berbicara SEM ini akan terbagi menjadi dua, yaitu SEM pada umumnya dengan rata-rata minim sampelnya adalah
100 sampai 300. Jika saudara lebih dari 300, biasanya menggunakan sampel thread sampai 1000. Tetapi ketika jumlah sampel saudara misalnya adalah di bawah 100, maka saudara akan menggunakan SEM PLS, Structural Equation Modeling Partially Square. Ini yang akan kita pelajari pada video yang selanjutnya. Yaitu kenapa sih kemarin rekan-rekan semuanya menginstal Smart PLS 3. Tujuannya seperti apa? Karena Smart PLS 3 ini adalah salah satu gerbang sebelum saudara memasuki SEM pada umumnya. Nah, nanti logika berpikirnya akan kita pelajari setelah ini. Setelah saudara menentukan sampelnya berapa misalnya, itu sampelnya adalah sekitar 50 orang misalnya, 50 orang direktur di Surabaya atau di Indonesia. Maka saudara bisa pakai PLS. Tapi misalnya saya mau menggunakan 500 direktur yang ada di Asia Tenggara, maka saudara tidak bisa pakai PLS. Saudara bisa adalah pakai kamus. Dan tentu saja alat-alat itu tidak hanya dengan sampel saja, tetapi ada alasan-alasan lain di sana kenapa saudara menggunakan teknik SEM PLS atau SEM pada umumnya yang kita pelajari saat ini. Jadi SEM sendiri ada dua, yaitu SEM untuk konfirmasi teori atau SEM yang bertujuan untuk mengeksplorasi teori. Itu akan kita belajar pada video yang selanjutnya. Kemudian penilaian fit. Ketika saudara bicara penilaian fit di sini, maka rekan-rekan semuanya harus bahwa estimasi ini, ketika sudah ada estimasinya, maka modelnya akan kita nilai. Kekuatan modelnya seperti apa sih? Kalau rekan-rekan semuanya main dengan SPSS, saudara pasti familiar dengan adjust R-square atau R-square. Bagaimana kita bisa menilai kekuatan modelnya dari R-square. Nah, SEM sendiri juga ada penilaian fit modelnya. Kemudian yang selanjutnya adalah modifikasi model. Ternyata ketika kita lakukan analisa, di sana ada beberapa indikator yang nggak valid. Tinggal satu variabelnya. Atau memang dari model yang kita tampilkan, atau model yang sudah kita buat, dari beberapa pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, ternyata ada variabel yang dihapus. Nah, otomatis model yang kita ajukan harus kita modifikasi. Nah, bagaimana sih cara mendeteksi modifikasi ini? Ini akan kita pelajari pada pertemuan sebelum UAS. Dan ini akan kita live Zoom dan cukup lama karena di sana saudara akan melakukan rekonstruksi data. Oke. Kemudian diskusi. Apa sih tujuan ini, Pak, kerangka ini? Kerangka ini adalah bertujuan untuk memastikan bahwa teori yang saudara ambil, logika berpikir yang saudara ajukan, menyelesaikan berbagai macam masalah, ini bisa dilakukan dengan pendekatan statistik yang benar. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Anda tidak sekedar ngomong aja, tapi ngomong ada dasarnya. Nah, berbagai macam estimasi-estimasi ini adalah bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan teori kita. Jadi seandainya saudara sedang menanam semangka, saudara memastikan bahwa pupuknya yang terbaik, teknik bertaninya yang terbaik, kemudian saudara mengolah semangka tersebut dengan cara yang paling baik, paling disiplin, memberikan yang terbaik. Ketika saudara memberikan yang terbaik dan bisa dipertanggungjawabkan di sana, otomatis ketika terjadi apapun pada semangkanya, kejadian itu bisa dipertanggungjawabkan secara empiris. Karena saudara melakukan pendekatan secara empiris. Ketika saudara menggunakan SEM, tidak ada kira-kira. Di sini hanya ada ilmu pasti. Bagaimana pendekatannya, ini yang akan saudara pelajari. Jika saudara mempelajari SEM, maka di sini saudara akan mempelajari bagaimana sebuah teori dapat terbentuk. Itu yang akan saudara pelajari. Oke, rekan-rekan semuanya. Ini adalah
salah satu bentuk observed dan unobserved variable. Oke, tadi sebelumnya saya sudah bilang bahwa sebuah variabel pada SEM ini dibedakan menjadi dua. Contoh, variabel penelitian adalah konsep abstrak yang dapat diukur. Sedangkan, jika saudara bisa lihat ya tulisan ini, variabel dalam SEM diukur dengan dua, yaitu observed variable atau kita sebut manifest. Kemudian yang kedua adalah unobserved variable atau kita sebut dengan variabel laten. Kalau kita bicara dengan observed variable atau manifest, contoh, inflasi dapat diukur dengan angka indeks harga konsumen. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan laba atau ROA. Kinerja karyawan bisa diukur dengan KPI, itu sudah pasti. Kinerja. Jadi sudah pasti ada ukuran-ukuran yang jelas. Jadi kalau saudara untung, ya berarti modal sama untungnya, modalnya sudah terjawab, pengeluarannya terjawab, ada sisanya. Itu sudah pasti untung. Sudah bisa dijawab secara empiris. Nah, variabel-variabel ini disebut dengan observed variable atau manifest. Kemudian, namun demikian, kita biasanya menghadapi beberapa variabel yang tidak bisa diukur secara matematis. Tidak bisa diukur seperti KPI-nya berapa, inflasinya berapa. Kita berhadapan dengan variabel-variabel yang bisa diukur dengan misalnya pendapat mereka, pandangan mereka terhadap variabel tersebut. Contoh adalah menggunakan skala Likert. Dari sangat tidak setuju, netral, setuju, sampai sangat setuju. Ini adalah skala-skala yang digunakan untuk mengukur sebuah variabel yang tidak bisa diukur secara spesifik. Ini kita sebut dengan unobserved variable, atau kita sebut konstruk laten, variabel laten. Jadi, di dalam sebuah variabel SEM, itu ada dua variabel. Yang pertama, observed variable, yaitu variabel yang bisa diukur secara murni dan jelas. Kinerja perusahaan diukur pakai ROA. Oke? Tetapi kalau saudara mengukur kepuasan kerja, itu nggak bisa. Jawab puas dan tidak. Saudara kan butuh kuesioner. Nah, variabel-variabel yang tidak bisa diukur secara sistem, tidak bisa secara logis matematis, ada ukuran angkanya, ini disebut dengan unobserved variable, atau kita sebut variabel laten. Sebagai misal kepuasan kerja. Variabel inisiatif diukur dengan seperangkat pertanyaan yang intinya mengukur seberapa puas seseorang terhadap pekerjaannya. Responden diminta untuk menjawab terkait pertanyaan tentang indikator manifest dengan skala Likert 5 kategori, dari setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Oke. Jadi ketika saudara melihat ini, misalnya ini adalah yang disebut dengan SEM. Jadi ketika saudara melakukan SEM AMOS misalnya, jadi kemarin ada yang tanya, Pak, kalau pakai SEM-nya SPSS gimana? Saya nggak menyarankan itu karena SEM SPSS-nya AMOS ini lebih rumit daripada saudara menggunakan SEM PNS. Itu yang perlu saudara ketahui. Alasannya kenapa, Pak? Alasannya saudara akan temukan pada video SEM pendekatan SEM PLS. Oke. Jadi, kalau saudara menggunakan variabelnya adalah observed variable, saudara tinggal mengukur aja kinerja karyawan, KPI, sudah selesai. Tetapi, ketika saudara menghadapi variabel-variabel yang tidak bisa diukur secara matematis, maka seperti ini bisa saudara lihat, maksudnya kepuasan kerja ini disebut dengan unobserved variable
atau disebut dengan konstruk laten. Nah, konstruk laten ini diukur dengan indikator-indikator atau kita sebut dengan manifest. Nah, indikator-indikator inilah yaitu seperangkat pernyataan-pernyataan yang akan mengukur variabel tersebut. Oke, rekan-rekan semuanya, saya harap ini bisa rekan-rekan mendapatkan sedikit gambaran ya, perbedaan antara variabel observed dan unobserved dalam SEM, Structural Equation Modeling. Oke, ketika saudara melihat ini adalah sebuah semesta penelitian. Ketika saudara memahami SEM, Structural Equation Modeling, saudara mungkin ketika mencari beberapa pertanyaan-pertanyaan pada SEM seperti kemarin, seperti ketika saudara memahami terkait dengan sejarahnya SEM, mungkin saudara bingung di sana. Variabel laten itu apa? Analisis faktor itu apa? Di sini, saudara akan mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan cara penelitian yang benar. Bagaimana sih? Seperti Kotler-Keller, Jackson, kemudian beberapa penelitian-penelitian yang terkenal yang lainnya. Misalnya motivasi, kemudian bareng work engagement dan lain sebagainya misalnya. Atau misalnya Kamasak dan Burutar untuk knowledge sharing, jurnal penelitian dan lain sebagainya. Bagaimana sih teori-teori itu bisa terbentuk? Inilah yang akan saudara pelajari. Oke. Pertama, saudara pasti akan menanyakan bagaimana sih asal mulanya variabel itu. Jadi kalau selama ini saudara lihat, kenapa sih saya selalu menggunakan contoh-contoh asmara misalnya? Karena itu adalah sebuah kejadian sehari-hari yang mudah saudara lihat, yang mudah saudara pahami. Bagaimana cara memahami. Kemudian yang kedua, setelah saudara tahu variabelnya misalnya, maka yang saudara perlu ketahui adalah saudara harus tahu bagaimana cara mengukurnya. Kemudian kalau kita tahu bagaimana cara mengukurnya, yang selanjutnya adalah parameter yang kita lakukan. Pengukuran yang kita lakukan, itu alatnya sudah benar atau tidak. Itu butuh serangkaian proses. Jadi kalau saudara misalnya membaca jurnal-jurnal misalnya, jurnal penelitian apapun itulah, motivasi, kinerja, kepuasan, dan lain sebagainya. Di sana ada berbagai macam teori. Di sana ada berbagai macam indikator. Nah, bagaimana sih cara mereka membentuk indikator itu? Apakah pakai ngarang? Tidak mungkin. Yang bisa mereka lakukan adalah dengan menggunakan proses statistika. Oke? Proses statistika yang bisa saudara lihat di sini, lihat mau saya ini, adalah yang pertama tadi menggunakan exploratory factor analysis atau EVA. Setelah saudara menggunakan EVA, saudara akan menggunakan Structural Equation Modeling Partially Score, SEMPLS. Kemudian yang kedua, saudara baru menggunakan Structural Equation Modeling, Amos, Israel, dan lainnya. Lupa kenapa Pak? Kok PLS dulu bukan Amos dulu? Ini akan kita pelajari setelah ini. Intinya, ketika saudara menggunakan sebuah penelitian, menyelesaikan sebuah masalah di sana, saudara harus fokus pada satu pertanyaan dulu. Apapun di dunia ini, misalnya Newton, dia lihat apel jatuh, bertanya kok bisa jatuh. Dia baru merumuskan rumus gravitasi.
Bisnis yang paling laris adalah bisnis yang menjadi solusi bagi mereka yang membutuhkan. Misalnya, saudara jual sabun mandi, sama dengan saudara jual sabun untuk jerawat. Lebih mahal sabun jerawat daripada sabun mandi. Karena sabun jerawat menyelesaikan masalah. Ini loh saudara-saudara semuanya. Saudara akan menemukan sebuah pertanyaan. Saudara akan mulai membreakdown solusi-solusi yang akan saudara buat. Jadi, ketika saudara mengikuti mata kuliah statistik, Anda tidak lagi menjadi seorang manusia atau individu yang hanya berkuar-kuar tanpa solusi. Karena di statistika, khususnya ketika saudara menerima mata kuliah SEM, maka logika berpikir Anda sudah ada. Nah, solusinya adalah Anda ketika menghadapi apapun, saudara sudah punya solusinya. Logika berpikirnya seperti apa. Ini akan saudara berikan kepada orang-orang yang memiliki masalah. Atau saudara anggap bermasalah. Jadi ketika saudara menemukan masalah, saudara menemukan penyebabnya apa. Maka sebelum saudara komplain atas masalah itu, yang pertama kali harus saudara lakukan adalah saudara menawarkan solusi. Itulah perbedaan antara saudara punya logika berpikir ilmiah atau tidak. Karena orang-orang misalnya sukses atau tidak, selain dari kerajinan dan semangatnya dia, yang kedua adalah mindset. Misalnya, Thomas Alva Edison, percobaannya lebih dari 1000 kali. Kalau dia nggak punya mindset sukses, mungkin 500 dia sudah selesai. Nah, Thomas Alva Edison lebih dari 1000 kali mencoba. Banyak penelitiannya dia, sampai dia menemukan lampu yang sampai kita pakai saat ini. Oke. Jadi ketika saudara mempelajari SEM, otomatis saudara masuk pada semesta penelitian. Semesta penelitian ini terkait dengan pertanyaan, kemudian jawaban apa yang saudara temukan, kemudian saudara mulai menguji keabsahan jawabannya dan memastikan keabsahan jawabannya. Beda ya. Jadi saudara mempertanyakan, loh, kenapa sih teman-temanku yang suka ngopi, nongkrong di warung kopi, kok penghasilannya setelah lulus kuliah lebih banyak dari teman-temanku yang misalnya kerjaannya cuma kupu-kupu kuliah pulang. Pertanyaan itu ada. Kemudian saudara mulai melakukan riset di sana, tanya-tanya dan lain sebagainya. Jawabannya ternyata karena mereka di warung kopi membangun jaringan, suka diskusi dan lain sebagainya. Sehingga kekuatan mereka ada di jaringan. Orang beli karena percaya. Dan mereka membangun kepercayaan itu sebelum lulus. Oke, jadi ada banyak faktor. Dan saudara menemukan jawaban itu. Oke, setelah jawaban itu ketemu, maka yang perlu saudara lakukan adalah mengujinya. Apakah jawaban itu memang benar-benar iya atau tidak. Jangan-jangan mungkin hanya untuk beberapa orang. Saudara harus menguji kebenaran jawaban yang saudara lakukan. Setelah menguji kebenaran itu, yang saudara lakukan adalah memastikan bahwa jawaban itu benar-benar benar. Oke? Atau misalnya, saudara tanya, kemudian saudara bertanya, ini masalahnya apa sih? Kemudian saudara ingin jawab. Saudara melakukan exploratory factor analysis. Anda tanya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi penilaian, yang mempengaruhi masalah ini, sehingga masalah ini bisa terjadi? Faktornya apa aja sih? Oke, faktornya sudah ketemu. Kemudian kita harus uji. Kita harus tahu bagian-bagian dari pemikiran-pemikiran kita seperti apa saja. Setelah saudara menemukan modelnya, dengan SEM PLS misalnya, karena SEM PLS sendiri, dia mencakup seluruh skala. Oke, setelah semuanya sudah dapat, jawabannya sudah diuji pakai SEM PLS,
Sudah terbukti, selanjutnya kita memastikan yang structural equation modeling, di mana SEM sendiri hanya bisa menggunakan skala interval. Beda dengan PLS, semua skala bisa. Jadi saudara mau gabungin jenis kelamin pakai skala nominal, kayak skala Likert, interval, ordinal, jadikan satu modelnya nggak masalah. Tapi kalau SEM hanya bisa interval, semakin mengerucut. Sehingga ketika sudah lolos SEM, saudara bisa memastikan bahwa jawaban saudara sudah benar-benar benar. Tuh, caranya seperti apa, Pak? Logika berpikirnya seperti apa? Ketika kita melakukan pendekatan logika berpikir ilmiah SEM, caranya seperti apa? Oke. Misalnya ini ya rekan-rekan semuanya, ini adalah strukturnya. Misalnya kita ambil contohnya adalah pandemi. Kemudian pertanyaannya, bagaimana sih orang-orang bisa bertahan di pandemi ini? Bisnisnya apa saja sih? Ini di masa pandemi ya, banyak sekali bisnis berguguran. Tapi ada bisnis-bisnis yang sampai saat ini tetap ada. Kemudian ketika kita sudah menemukan sebuah pertanyaan misalnya, faktor apa saja sih? Ketika saudara sudah pandemi misalnya, saudara punya pertanyaan, banyak sekali bisnis yang runtuh, yang tutup dan lain sebagainya. Bahkan retail-retail besar sudah banyak yang tutup. Tapi kok ada beberapa bisnis masih bertahan? Apa yang harus saya lakukan? Di sini, saudara, pertama kali yang saudara tanyakan adalah, yang nyebabin itulah apa? Penyebabnya apa mereka tetap bisa bertahan? Ini kita sebut dengan analisis faktor. Anda mulai melakukan analisa, penelitian, wawancara misalnya, dengan beberapa orang yang mungkin bisnisnya masih bertahan. Alasannya apa? Saudara sudah menemukan berbagai macam faktor. Oke. Kemudian selanjutnya, saudara sudah membuat sebuah model. Faktornya apa saja sudah ketemu. Tapi yang perlu saudara ketahui di sini adalah modelnya seperti apa. Kita tahu variabelnya, tetapi kita harus mulai menerangkan kembali prosesnya seperti apa. Kemudian, model yang diuji dengan SEM dan Israel. Seperti apa? Ini adalah kerangka berpikirnya. Secara prakteknya seperti apa, Pak? Semuanya. Sekarang, rekan-rekan semuanya akan mulai mempelajari caranya seperti apa. Oke? Jadi kalau kemarin ada yang menurut ketika setelah melihat video ini contohnya kurang benar, silahkan bisa diperbaharui lagi. Oke? Ini saya akan bawa saudara semua dengan yang paling besar. Logika berpikirnya seperti apa? Pertama kali, ketika saudara pertanyakan apapun, ketika saudara menggunakan SEM misalnya, saudara bisa menanyakan apapun. Saudara bisa, kenapa sih kok di Indonesia banyak jomblo? Kenapa sih kok di Indonesia pendidikannya tinggi tetapi lapangan pekerjaannya sempit? Kenapa sih kok banyak perusahaan yang bisa bertahan di pandemi, tapi banyak yang lain juga jatuh? Alasannya apa? Kita gunakan analisis faktor. Oke. Ini adalah salah satu contoh analisis faktor. Saudara sudah mulai melakukan sebuah logika berpikir aja lah. Faktornya apa aja?
Saudara bisa baca koran, saudara bisa baca majalah, saudara bisa lihat di televisi, apapun itu, untuk mengetahui sebab-sebabnya apa aja. Tapi yang lebih baik, model ini dilakukan dengan objeknya adalah individu atau manusia. Itu yang paling baik. Tetapi kalau untuk sekarang misalnya, untuk membantu saudara memahami proses penelitiannya, nggak apa-apa, saudara membuat modelnya ini dari nonton TV, baca koran, baca majalah. Inilah yang disebut dengan analisis faktor. Pertanyaannya, bagaimana sih perusahaan-perusahaan itu bertahan di tengah pandemi? Setelah kita melakukan, misalnya ya ini misalnya, diskusi dengan beberapa CEO yang perusahaannya tak bertahan, mereka mengatakan bahwa ada 6 faktor penting atau 6 sebab misalnya yang mempengaruhi mereka tetap bertahan. Pertama, kecerdasan finansial, yaitu bagaimana cara mereka mengelola uang, mereka bagaimana cara mengelola investasi mereka, cara membaca laporan keuangan, dan sebagainya. Yang kedua, melek teknologi. Melek teknologi tidak cuma mainan HP ya, tetapi teknologi-teknologi yang sudah ada di perusahaan mereka. Misalnya mereka sudah bisa WFH, kerja remote, dan lain sebagainya. Disokong dengan teknologi-teknologi yang baik. Yang ketiga, digital marketing. Ketika perusahaannya di tengah pandemi nggak offline, mereka sudah mulai jualan online. Mereka sudah mulai packingnya secara online. Karyawannya nggak perlu masuk kantor, tapi mereka bisa ngerjain apapun dari rumah. Nggak perlu harus cekluk di kantor, kerja di rumah, mereka tetap bisa beredar kemanapun, tinggal kabari bos, KPI terpenuhi, selesai. Entrepreneur mindset. Karena CEO itu punya mindset entrepreneur. Mindsetnya bukan mindset karyawan ya. Kalau mindset karyawan, kerja dibayar. Sampai kalau entrepreneur mindset, ketika ada halangan, ketika ada obstacle, mereka akan pasti cari jalan. Mereka akan melihat setiap obstacle adalah sebuah kesempatan. Bukan masalah yang akan melemahkan mereka, tetapi sebuah kesempatan. Setiap entrepreneur yang baik, mereka pasti akan melihat sebuah solusi di tengah masalah. Kalau Anda nggak punya entrepreneur mindset Anda lemah, maka setiap masalah, bahkan setiap solusi Anda lihat jadi masalah. Atau setiap masalah nggak ada solusinya, karena mindsetnya nggak benar. Yang kelima, komunitas. Karena mereka komunitasnya kuat, jaringannya kuat. Jadi mereka ada isu apapun, mereka sudah tahu duluan. Mereka saling bekerja sama, misalnya. Ada asosiasinya. Kemudian yang keenam, kompetensi. Ternyata setelah dicari-cari, mereka bisa bertahan itu karena mereka punya kompetensi. Skill-nya mereka ada, pengetahuannya mumpuni, attitude-nya mereka punya. Mereka punya kompetensi-kompetensi yang mendukung mereka untuk mengelola perusahaan di tengah berbagai kondisi. Ini adalah ada 6 faktor. Ini disebut dengan analisis faktor. Cari aja sebabnya apa. Oke? Setelah faktornya ketemu, kita balik lagi ke sini. Faktornya sudah ada, analisis faktornya ada. Kemudian kita akan mengujinya pakai PLS. SAM PLS, Structural Equation Modeling Partiality Squad. Di mana SAM PLS ini adalah sebuah alat analisis. Kalau Anda pakai SAM, Anda pakai uji beda, Anda pakai pendekatan path analysis dengan SPSS, semuanya pakai uji normalitas. Tapi pakai PLS, nggak pakai normal. Kenapa? Karena SAM PLS ini ditujukan untuk mengeksplorasi teori, di mana Anda menggunakan asumsi-asumsi yang lemah, misalnya. Anda ingin mengembangkan teori, ini pakai SAM PLS.
Jadi dia mengabaikan normalitas, tetapi dia akan memastikan bahwa variabelnya, indikator yang saudara gunakan itu benar. Bagaimana sih Pak konsepnya SMPNS? Ini yang disebut dengan konsep dari SMPNS. Jadi sebelumnya saudara sudah tahu nih, ada 6 faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan bisa bertahan di tengah pandemi. Saudara sudah tahu itu. Oke. Sekarang tugas saudara adalah mengetahui bagaimana keterkaitan antara variabel-variabel tersebut sampai ke bertahannya. Jadi ada 6 faktor. Nah, 6 faktor itu keterkaitannya gimana? Variabel-variabel tadi keterkaitannya seperti apa? Ini saudara harus pilah-pilah, saudara harus petakan. Jadi nggak cuma tahu ada faktornya apa, tapi kita harus tahu sebab musababnya dari masing-masing variabel. Dijelaskan lagi lebih teliti. Caranya seperti apa? Misalnya, jadi tadi ada sekitar 6 faktor. Oke, ini adalah kerangka berpikir yang sudah kita buat. Kita bahas lagi ya. Entrepreneur mindset. Ketika orang punya pemikiran entrepreneur misalnya, ketika misalnya mereka punya mindset entrepreneur, maka orang-orang yang punya mindset entrepreneur, mereka biasanya melek teknologi. Jadi secara teori, ini secara teori ya. Jadi setelah saudara tahu faktor-faktornya, saudara harus buka buku lagi. Saudara harus baca jurnal lagi. Saudara harus baca fenomenanya lagi. Bukti-bukti ilmiahnya harus dilihat semuanya. Setelah saudara lihat, ternyata orang-orang entrepreneur mindset itu akan mempengaruhi bagaimana literasi teknologi seseorang dan kompetensinya. Jadi semakin tinggi mindset entrepreneurnya, maka dia akan mencari teknologi-teknologi yang akan memudahkan dia. Teknologi nggak cuma gadget, nggak cuma komputer, tapi sebuah cara untuk menyelesaikan masalah di perusahaan kalian, di kehidupan kalian, di bisnis kalian, itu namanya teknologi. Mereka akan terus cari. Karena kan orang-orang yang punya entrepreneur mindset, mereka selalu melihat solusi di tengah masalah. Sehingga mereka seharusnya punya cadangan teknologi yang banyak. Mereka punya cara yang banyak untuk menyelesaikannya. Jadi mereka melihat teknologi. Kompetensi. Orang-orang yang punya entrepreneur mindset, mereka tahu hidup mereka fluktuatif. Bisa jadi tiba-tiba ada pandemi, bisa jadi ada tiba-tiba inflasi, bisa jadi tiba-tiba pasarnya baik banget. Jadi fleksibel sekali kehidupan. Sehingga mereka butuh kompetensi yang mendukung kemampuan mereka. Butuh skill, knowledge, dan ability yang mendukung mereka. Apapun itu. Sehingga mereka harus terus update kemampuannya. Sehingga kalau orang punya entrepreneur mindset, seharusnya dengan teori yang kita baca misalnya, maka itu akan pengaruh kompetensinya. Jadi setelah mindsetnya ada, sehingga ketika dia punya mindset itu, dia bisa terus melakukan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Setelah dia melek teknologi, maka biasanya dia akan cari komunitas yang punya teknologi itu. Dia akan mulai cari teman yang punya. Jadi kalau saudara industri jasa misalnya, Anda kan cari asosiasi industri jasa, di mana saudara bisa tukar pikiran, cari informasi yang bisa menguatkan pemahaman Anda terhadap teknologi. Ketika kita bilang, sekarang kita 4.0 ya, atau yang bilang web 5.0, maka semuanya sudah pakai teknologi. Berarti saudara jualan juga pakai teknologi, misalnya digital marketing.
Jadi kalau saudara melek teknologi, saudara sudah familiar dengan landing page, dengan SEO, search engine optimizing, dengan ads, dengan analitik, dengan website, saudara sudah hafal semuanya. Karena saudara melek teknologi. Bagaimana saudara bisa mengiklankan di Facebook ketika Anda nggak punya Facebook? Bagaimana Anda bisa mengiklankan di internet ternyata Anda nggak punya YouTube? Nggak tahu YouTube itu apa? Kan nggak mungkin. Sehingga semakin tinggi literasi teknologi seseorang, maka dia akan semakin mudah melakukan digital marketing. Kemudian kompetensi. Kalau orang sudah punya kompetensi, dia tahu nih, orang-orang itu cuma kerja di rumah aja kok, pendapatannya banyak. Gimana caranya? Ternyata pakai digital marketing. Sehingga digital marketing adalah salah satu kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang entrepreneur untuk terus berkembang. Sehingga untuk meningkatkan kompetensinya, dia belajar digital marketing. Selanjutnya, kita tahu bahwa orang nggak cuma jualan aja, dia juga harus punya kecerdasan finansial untuk dirinya sendiri dan bisnisnya. Kalau kita bisa bicara bisnis, saudara bisnis sekarang misalnya harus pakai modal, harus cari investor. Gimana kalau saudara bisnisnya macet misalnya, kena pandemi, saudara harus tanggung jawab sama bank yang memberikan saudara pinjaman. Yang kedua, saudara juga harus bertanggung jawab sama investor, di mana dua-duanya harus saudara bertanggung jawab. Beda halnya ketika saudara modalnya dari market, Anda gulung itu modalnya sendiri, beda. Kemudian, bagaimana Anda misalnya sudah mulai investasi di pasar modal, sehingga ketika masalah seperti ini, Anda nggak cuma ketergantungan sama bisnis Anda, tapi Anda sudah punya cadangan-cadangan di pasar. Ini bagaimana kecerdasan finansial Anda. Sehingga Anda nggak itu hanya cuma bisa jualan, hanya bisa jualan, nggak bisa ngelola uang sama aja. Sehingga kompetensinya adalah kecerdasan finansial. Bagaimana mengelola bisnisnya untuk dirinya sendiri, dan bagaimana untuk mengelola bisnisnya agar lebih berkembang, kecerdasan finansial. Kemudian, komunitas digital marketing kecerdasan finansial, inilah yang membuat seseorang bertahan di tengah pandemi. Butuh informasi apa? Bantuan pemerintah seperti bantuan informasi seperti apa? Teknologi seperti apa? Cari di komunitas, jualan di komunitasnya, bikin konsorsium, bikin komunitas yang bisa mendukung bisnis kita, pakai digital marketing, pakai kecerdasan finansial, sehingga bisa bertahan di tengah pandemi bisnisnya. Sehingga kalau saudara sudah menemukan faktor-faktor itu, maka yang perlu saudara tahu di sini adalah saudara harus memetakan kembali faktor-faktor itu sampai pada solusi atau pertanyaan yang ingin saudara tanyakan. Sampai di sana. Ini loh, peta seperti ini yang kita buat. Kalau kemarin saudara menggunakan pendekatan pet analysis, di mana hanya ada X-nya ada 3 misalnya, Z-nya ada 2, tapi Y-nya cuma 1. Dan tidak akan sekompleks ini modelnya. Misalnya, rekan-rekan semuanya bisa lihat di sini. Hipotesis pertama, semakin tinggi mindset entrepreneur, semakin dia melek teknologi. Hipotesis kedua, semakin tinggi entrepreneur mindset-nya, maka kompetensinya semakin tinggi. Hipotesis ketiga, semakin dia melek teknologi, maka dia akan semakin sering ikut komunitas, semakin banyak komunitasnya. Semakin tinggi dia melek teknologi, maka semakin mudah dia mempelajari digital marketing. Hipotesis kelima, semakin tinggi kompetensinya dia, maka semakin mudah atau semakin sering dia belajar digital marketing. Hipotesis keenam, semakin tinggi kompetensinya,
semakin tinggi kecerdasan finansial yang dimilikinya. Hipotesis ketujuh, semakin banyak komunitasnya, maka otomatis semakin tinggi probabilitasnya dia bertahan di tengah pandemi. Semakin tinggi kemampuan digital marketingnya, maka semakin tinggi pula probabilitas dia bertahan di tengah pandemi. Semakin tinggi kecerdasan finansial yang dia miliki, maka semakin tinggi pula probabilitasnya bertahan di tengah pandemi. Atau kalau kita nggak bicara probabilitas, semakin tinggi kekuatannya dia bertahan di tengah pandemi. Oke, setelah kita buat map seperti ini, selanjutnya dari gambar yang pertama saja, ini kita bisa lihat sebuah model mediasi. Bagaimana entrepreneur mindset ini pengaruhnya bisa dimediasi oleh melek teknologi dan kompetensi sampai ke digital marketing. Ini hanya model pertama saja. Model yang kedua, bagaimana misalnya melek teknologi ini dapat dimediasi oleh komunitas dan digital sampai pada bertahan di tengah pandemi. Ini model yang kedua. Model yang ketiga, bagaimana misalnya kompetensi ini bisa dimediasi oleh digital marketing dan kecerdasan finansial untuk bertahan di tengah pandemi. Ini yang model ketiga. Nah, dari model-model ini, ketika kita bisa simpulkan di sini, ini sebuah model yang kompleks. Kalau saudara menggunakan pendekatan biasa, saudara akan analisa berkali-kali. Dari mulai entrepreneur diolah, mulai teknologi hasilnya apa, entrepreneur kompetensi gimana. Dimana kita tahu, kalau saudara menggunakan pendekatan misalnya regresi berganda, misalnya Y-nya cuma satu, Anda pakai regresi moderasi, regresi mediasi. Nggak mungkin melek teknologi. Kenapa? Y-nya ada dua. Yang pertama itu, entrepreneur mindset itu berpengaruh ke melek teknologi dan kompetensi. Sedangkan regresi, Y-nya cuma satu. Walaupun X dan Z-nya banyak, Y-nya cuma satu. Tetapi dengan SEM, Y-nya boleh lebih dari satu. Oke, ini adalah sebuah model kompleks. Inilah yang saudara pelajari dengan structural equation modeling. Oke, di sini sudah paham ya, bagaimana saudara mulai membreakdown. Selanjutnya, tugas saudara adalah, setelah saudara tahu nih, saudara sudah mulai cari literasinya. Yang kuning-kuning itu apa? Yang kuning-kuning itu indikatornya. Saudara sudah mulai cari nih, bagaimana saya mengukur entrepreneur mindset. Pakai kuesioner misalnya. Dari mulai sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Yang diukur apa aja sih entrepreneur mindset? Saya suka berdagang. Saya melihat setiap solusi dalam setiap masalah dan lain sebagainya, bla 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 bla. Ada 4 indikator. Kompetensi, mengukurnya ada 4 item pernyataan. Melek teknologi ada 4 item pernyataan. Komunitas, asumsinya ada 4 item pernyataan. Digital marketing, mengukurnya diukur pakai. Misalnya saya paham SEO, saya paham landing page, saya paham digital ads, saya paham website, saya memahami sangat dalam bla bla bla, setuju tidak setuju, pakai digital marketing. Kemudian pakai kecerdasan finansial. Bertahan di tengah pandemi, indikatornya seperti apa? Sehingga setelah saudara tahu konsepnya, saudara sudah mulai membreakdown peta-peta ini. Tugas saudara selanjutnya adalah mulai cari indikatornya apa aja. Setelah seperti ini, saudara silahkan masuk pada structural equation modeling partial square. Di mana di sini datanya nggak harus normal. Tetapi setiap indikator yang saudara lihat ini, baik yang kuning, baik yang perak, ini pada partial square akan dipastikan.
bahwa indikatornya valid, variabelnya valid. Kalau saudara lihat pada pendekatan regresi misalnya, dia hanya yang dilihat valid cuma indikatornya aja, variabelnya nggak bisa. Tapi kalau saudara pakai structural equation modeling partial square, di sana yang dilihat valid nggak cuma indikatornya aja, tetapi juga variabelnya dilihat valid atau enggak. Oleh karena itu, ini sangat cocok sekali ketika Anda ingin menyelesaikan sebuah masalah-masalah. Ini loh cara solusinya. Bapak, kenapa ini misalnya jadi sebuah solusi? Ketika gambaran ini menjadi sebuah solusi misalnya, berarti ketika model ini saudara ajukan misalnya kepada kepala daerah dan lain sebagainya, saudara tahu berarti cara bertahan di tengah pandemi ini yang paling butuh adalah mindset-nya. Apa yang harus saya lakukan di tengah pandemi seperti ini? Setelah mindset-nya ada, kemudian saudara bisa membuat berbagai macam program. Program teknologi itu apa sih? Ngajarin mereka bersosial media, ngajarin mereka pakai HP, ngajarin mereka gimana sih cara baca, cari informasi yang benar, tidak hoax misalnya. Ngeceknya gimana? Kompetensi, program-program apa aja sih yang bisa meningkatkan kompetensi mereka? Program-program UMKM. Nah, setelah proyek-proyek ini selesai ternyata signifikan semua, ini bisa dibuat masing-masing program untuk sampai ke bertahan di tengah pandemi. Jadi orang bertahan di tengah pandemi nggak cuman dia punya entrepreneur mindset-nya, tapi saudara perlu breakdown lagi dengan berbagai macam teorinya, dengan berbagai macam literasi yang mendukung untuk menjawab pertanyaan. Ini kita baru sampai di SMPLS. Kemudian selanjutnya, setelah tadi kita bicara analisis faktor, kita bicara SMPLS, sekarang kita bicara ada yang terakhir, yaitu Amos dan Misra, atau SEM umum yang kita lihat tadi sejarahnya. Ini adalah model yang diuji dengan SEM Amos. Sama seperti tadi, entrepreneur mindset, melek teknologi, sama. Digital marketing, finansial, ya bertandingan. Bedanya apa sih? Kalau saudara menggunakan SMPLS, data Anda nggak normal, nggak apa-apa. Sampel Anda berkisar 30-99, asal di bawah 100 nggak masalah. 35 orang nggak masalah. Tetapi untuk pada SEM Amos atau SEM Amos ini, minim responden Anda harus 100. Coba kenapa 100, Pak? Karena di sini Anda sudah mulai mengkonfirmasi teori. 100 sampai 300. Ini adalah sampel yang bisa diakomodasi oleh Amos. Jadi, kalau saudara ingin benar-benar memastikan bahwa gambaran teori yang saudara miliki ini benar, saudara perlu dong berarti bertanya dengan orang yang lebih banyak lagi. Kalau misalnya tadi pakai PNS hanya di Surabaya, berarti kalau pakai Amos ya seluruh Jawa Timur misalnya. Ditanyakan konsep Anda seperti ini, 100 sampai 250 orang. Dan ternyata jawabannya benar misalnya. Jadi dengan Amos misalnya, dengan konsep yang sama, hipotesis yang sama, teori yang sama. Nah, di sini misalnya nih, tadi semuanya punya indikatornya 4. Ternyata setelah diuji lagi di sini, ada yang misalnya entrepreneur dari 4 jadi 3. Kecerdasan finansial dari 4 jadi 2. Komunitasnya dari indikatornya 4 jadi 3. Berarti yang dipakai yang di PLS apa yang dipakai di Amos? Karena jumlahnya lebih banyak dan saringan yang ada pada Amos lebih tinggi. Kalau saudara pakai SMPLS, standarnya mungkin bisa 0,5, 0,6. Pakai Amos, standarnya bisa 0,8, 0,9. Sangat tinggi. Sehingga data-data di sini karena
saringannya sangat kecil sekali, maka datanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, datanya 300, Pak. Berarti ini bisa dipakai, Pak. Jawabnya belum. Saudara bisa nguji lagi dengan di atas 500 misalnya, sampai 1.000 orang dengan Lisrel. Misalnya seluruh Indonesia. Saudara lakukan sebagai kuesioner, interview, dan lain sebagainya, ternyata benar. Ternyata misalnya masing-masing cuma tersisa 2-3-2 aja. Nah, 2-3-2 aja ketika sudah pakai PLS, sudah pakai AMOS, sudah pakai Lisrel, otomatis model kerangka yang saudara ajukan ini, pengukurannya dan lain sebagainya, ini sudah bisa dikatakan menjadi sebuah teori. Sebuah teori. Walaupun bukan sebuah teori, adalah sebuah solusi yang bisa terbukti. Roadmap-nya seperti apa, ngukurnya gimana, validnya seperti apa. Ketika sudah tahu kevalitannya seperti apa, jangan lupa, ketika saudara menggunakan AMOS, ini ada errornya. Tidak setiap variabel-variabelnya ada errornya. Tampilannya seperti ini, walaupun nanti tampilannya bulat ya, nanti di gambaran yang aslinya. Dan ternyata pakai Lisrel, dan beberapa orang ternyata nguji pakai model Anda, hasilnya sama semua, positif semua. Otomatis kerangka yang Anda ajukan ini akan menjadi sebuah teori untuk menjadi salah satu konsep bagi UMKM misalnya. Pelaku bisnis dengan pandemi bisa. Dan Anda bisa jadi pembicara. Oke. Jadi, ketika Anda setelah mengikuti perkuliahan saya di sini, Anda sudah tahu bahwa kalau sudah Anda dapat masalah, Anda tahu cari sebabnya apa, atau pakai faktor analisis, Anda diskusi dengan beberapa orang, kemudian Anda pakai SSS, pakai EVA, Exploratory Factor Analysis, sudah tahu nih sebabnya apa. Tugas Anda adalah mulai memetakan kaitannya antara satu sebab dengan sebab lainnya seperti apa. Setelah sudah dipetakan, kemudian tugas kita adalah mulai memperbesar sampelnya. Kalau partai Lisper antara Oke, di sini teman-teman sudah tahu ya, bagaimana kita sudah memetakan sebabnya. Jadi kalau ternyata, wah, ternyata si A ini nggak menerima cintaku nih, karena sebabnya B, C, D, E. Nah, kalau Anda pakai logika berpikir ilmiah seperti ini, pakai SEM, A, B, C, D, E, kaitannya A sama B, sama C, sama D itu gimana? Sudah tahu kaitannya. Kemudian saudara tanya nih sama beberapa orang, dari mulai 30 sampai 35 orang misalnya, yang punya pengalaman dengan saudara. Logika berpikir saudara tadi, saudara tanyakan ke mereka. Saudara uji, pakai PLS. Sudah dapat, oke, pakai AMOS deh. Kita kumpulin orang yang punya pengalaman seperti saya, 100 orang sampai 200, 300 orang. Oh, keren nih, menarik nih. Kita kumpulin 1.000 orang. Ternyata nggak terpenuhi nih 1.000 orang. Maka otomatis hanya bisa dipakai pada sampel yang lebih kecil saja. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Ini adalah bagaimana cara kita memahami structural equation modeling dari mulai sejarah dan pemahamannya. Silakan saudara bisa ulangi video ini untuk memahaminya. Dan jika memang tugas saudara kemarin tidak sejelas ini, silakan bisa saudara revisi kembali dan menghubungi saya setelah melihat video ini. Baik, sampai jumpa. Rekan semuanya, selamat malam pada video yang selanjutnya.